Kejadian bayi yang hendak dibawa oleh orang tidak dikenal saat berada di ruang rawat rumah sakit mengejutkan publik. Bagaimana hal ini bisa terjadi di rumah sakit yang seharusnya sudah memiliki SOP dan pengamanan yang baik? Kami akan menggali informasi dan juga seperti apa langkah dan upaya yang sudah dilakukan oleh pihak RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dan sudah tergabung bersama kami di Rut RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, Bapak Rahim Dinata Marsidi. Selamat siang, Pak Rahim. Selamat siang. Baik, Pak Rahim, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, Pak. Jadi dari penelusuran kami sebetulnya ada dua kronologi yang nampaknya tidak match antara pihak Ibu Nina dan juga apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Bagaimana hasil investigasi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama kami dari Hasan Sadikin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan pada kesempatan ini saya meminta maaf atas ketidaknyamanan kepada keluarga pasien, dan saya ingin menjelaskan bahwa kejadian ini tidak ada unsur yang tadi kriminal atau kesengajaan, karena di ruangan tersebut hanya ada dua pasang ibu dan suami, yang dimana dua-duanya pada hari itu akan membawa pasien atau membawa bayinya karena sudah diperbolehkan untuk pulang. Jadi semuanya yang untuk masuk ke situ tuh tidak ada yang bisa kalau tidak kami panggil. Dan mungkin kami jelaskan, bayi untuk pulang itu biasanya 1 hari sebelumnya orang tuanya sudah dikasih tahu bahwa bayi besok akan pulang, sudah bisa, insya Allah sudah baik. Nah, untuk pulang itu kami memang sengaja memanggil orang tuanya untuk memberikan cara atau bagaimana itu bayi itu, supaya misalnya cara memandikan, cara apa. Jadi dari kami memberikan edukasi untuk para ibu itu. Jadi kami sebelum pulang pun kami berikan. Nah, untuk ini kami sudah memberikan 2 orang yang bayi akan pulang, yaitu ibu satu, Ibu N dan Ibu W namanya. Dua-duanya datang dan dijanjikan kami memang datang jam 6, yaitu untuk pertama diberikan edukasi bagaimana nanti kalau pulang cara memandikan, kemudian bagaimana cara kalau misalnya ada luka, bagaimana kemudian cara menyusui, karena ini kan bayi baru lahir. Nah, itu jam 6 sudah dijanjikan dan alhamdulillah jam 6 itu datang. Dan untuk bayi kedua-duanya, bayi yang Ibu N itu dimandikan, dimandikan, dan sebelum dimandikan perawat kami jam 6 itu memperlihatkan ke ibunya bahwa ini adalah memang bayi ibunya, di gelangnya juga dilihat, dan memang ini disetujui bahwa itu adalah bayi ibunya. Yang satu lagi pun demikian, untuk diberikan edukasi. Mungkin demikian sementara. Baik. Sampai jam 6 pagi sudah dilakukan edukasi untuk para ibu ini. Terima kasih. Baik, sudah ada prosedur yang dijalankan begitu ya Pak Rahim. Tapi Pak Rahim, saya ingin sedikit lebih detail Pak terkait dengan kronologi yang sudah beredar di publik. Kalau menurut Ibu Nina bahwa anaknya ini masih dalam proses menunggu kepulangan dan seharusnya berada di inkubator. Namun kronologi yang dijabarkan oleh Kementerian Kesehatan menyebut Bu Nina menitipkan anaknya ke nakes yang sedang bertugas di poli anak. Menitipkan ini kami ingin tahu juga versi menitipkannya ini seperti apa. Kalau dari pihak rumah sakit sendiri mengetahui kejadian sebenarnya ini bagaimana Pak Rahim? Baik, maaf Bu, ini kejadiannya di NICU Bu, di NHCU, Neonatus High Care Unit. Maaf, bukan di poliklinik. Jadi pasien ini dirawat, pasien Ibu Nina ini dirawat datang ke UGD selama 3 hari untuk dilakukan fototerapi karena kuning. Nah, jadi kami hari itu memang sudah direncanakan ada 2 bayi yang akan pulang. Salah satunya adalah Ibu bayi Nina dan Ibu bayi W. Jadi di ruang HCU, ruang Neonatus High Care Unit. Itu Bu. Jadi bukan di poliklinik, mohon maaf. Baik, jadi bukan di poliklinik.
klinik, bukan di poli anak ya, tetapi ada di ruang intensif. Ya. Ya. Baik, itu salah satu poin yang bisa mengonfirmasi ya Pak. Nah, kalau begitu Pak Rahim, langkah untuk menindak perawat ini kan sudah diambil ya, bahwa perawat tersebut dinonaktifkan, sudah ada klarifikasi juga dari pihak rumah sakit. Namun keterangan yang kami dapat dari hasil wawancara bersama Bu Nina dan kuasa hukum, ini akan ada upaya lebih lanjut, upaya hukum, dan bagi pihak keluarga ini belum damai. Tanggapan dari rumah sakit seperti apa Pak? Bu, kalau untuk hukum itu hak seseorang. Kalau kami hanya siap apapun kami akan mengikuti. Jadi kalau upaya hukum adalah kami pun akan jadi gini Bu. Dapat saya sampaikan bahwa manajemen rumah sakit juga telah berkoordinasi kan dengan Ibu ya, yang Ibu Nina itu, dan kami juga waktu itu disambut baik oleh keluarga pasien ya, bahwa ini bisa diselesaikan dengan secara keluargaan. Tapi sekali lagi pihak Ibu Nina itu untuk mengambil pengacara, kami akan mengikuti prosedur yang ada Bu. Demikian. Terima kasih. Baik, akan mengikuti dan tentunya menghargai ya Pak hak hukum dari setiap pasien juga. Oke Pak Rahim, satu lagi Pak, yang kalau kita bicara soal kronologi, keterangannya adalah gelang identitas itu sudah dipotong begitu ya, atau sudah dilepaskan dari pasien bayi. Sebetulnya Pak, kalau dari prosedur rumah sakit sebelum menyerahkan pasien bayi, bagaimana proses verifikasinya Pak untuk memastikan yang menerima itu betul-betul orang tua yang berhak menerima bayinya? Baik, setuju Bu. Memang gelang itu akan dilepas setelah diidentifikasikan dengan ibunya. Nah, ini Bu, kami itu, ini kan ada 2 shift Bu, yang bekerja pagi sama yang bekerja malam. Jadi yang tadi, yang jam 6 ini untuk memberikan edukasi itu adalah yang shift pagi, yang tadi memandikan dengan ibunya juga, Ibu Nina juga waktu itu diberikan edukasi juga cara memberikan mandiannya. Dan sebelum memandikan, perawat kami juga mengatakan ke Ibu Nina bahwa betul ya Bu, ini adalah bayinya laki-laki, ini gelangnya. Nah, kami salah satunya adalah kehilafan adalah setelah itu perawat kami emang melepas gelang itu. Demikian Bu. Baik. Baik Pak Rahim, satu lagi Pak, ini kami ingin minta tanggapan dari rumah sakit terkait pernyataan dari kuasa hukum Ibu Nina. Kemarin kami mewawancarai di program yang sama dan kuasa hukum mengatakan bahwa mungkin ada masalah lain di dalam rumah sakit. Kami kutip Pak, bahwa pihak kuasa hukum ini mendapatkan informasi beberapa orang mengalami atau mengatakan sangat mungkin mengadopsi bayi-bayi dari rumah sakit itu. Bagaimana tanggapan rumah sakit, Pak? Baik, Ibu, mohon maaf sebelumnya, Bu. Yang bisa masuk ke ruang neonatus high care unit itu hanya bisa berdua mereka, Bu. Karena kami punya akses. Jadi nggak bisa sembarangan masuk ke sana. Maka kami tahu yang datang itu adalah memang orang tua yang akan mengambil bayi tersebut, Bu. Jadi tidak mungkin dan tidak ada kami kesengajaan atau apa, karena kami ketat juga. Kami tidak ingin ada orang sembarangan masuk ke kami. Kami memakai pasdor, Bu. Jadi ada pasdor yang bisa dia masuk dan itu diberikan pada ibu yang kami panggil. Dan itu sehari sebelumnya kami sudah menghubungi ibunya untuk besok datang. Nah itu kami sudah siapkan. Jadi di hari itu hanya dua pasang ibu, bapak dan ayah, suami dan istri untuk mengambil 2 bayi yang akan memang dipulangkan. Yaitu bayi Ibu W dan bayi Bu Nina. Nggak ada siapa-siapa lagi, Bu. Jadi memang itu. Jadi tidak mungkin ada orang luar lagi karena dan setelah kami tahu semuanya di situ hanya 2 orang ibu itu. Tidak ada siapa lagi. Makasih Bu. Jadi posisinya memang soal pernyataan kuasa hukum tadi Pak, ini ada masalah yang lebih besar dari kejadian tanggal 8 April kemarin dari pihak rumah sakit. Tidak ada Bu. Tidak ada, Bu. Ini baik. Kami betul-betul karena kami tadi sudah memanggil sehari sebelumnya dan kami dikasih paspor untuk bisa masuk Bu. Jadi nggak akan tidak ada unsur yang lain. Kami betul-betul menjaga keselamatan semuanya.
Gitu Bu. Baik. Baik, terima kasih Pak Rahim Dinata Marsidi di RUT RSUP Hasan Sadikin Bandung sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.